Di lingkungan FEB UMK terdapat organisasi minat dan bakat. Teater Koi namanya, yang merupakan wadah bagi mahasiswa FEB untuk berkreativitas, berkarya, dan berkonsentrasi dalam seni. Yang telah berdiri sejak tanggal 26 Juni tahun 2006. Ini cerita tentang kita. Ini Teater Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Bang Kumis, kupas masalah dan isu. Para sahabat Bang Kumis, hari ini saya spesial menghadirkan narasumber anak-anak dari mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Universitas Kebanggaan Kabupaten Kudus. Telah hadir dua narasumber, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Anak-anak ini adalah calon sarjana manajemen, yaitu yang pertama adik kami Nurul Husnaini, betul ya, calon sarjana manajemen. Jenengan ini adalah ketua Teater Koi ya, Mbak? Ya, saya panggil Mbak saja ya. Mbak apa adik ini? Mbak ya. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemudian narasumber yang kedua adalah anak kami, yaitu Astrid Belinda Sonyalia, calon sarjana manajemen. Keduanya ini beda kabupaten ya, alamatnya. Kalau Mbak Nurul Husna ini alamatnya di Jalan Kiai Haji Zainal Arifin nomor 12 Panggung, Tegal, betul ya. Kemudian kalau Mbak Astrid ini anak Kudus, Pergewetan. Dan kebetulan adalah Bapak panjenengan itu sebenarnya teman saya. Ya, almarhum Bapak Sersan Mayor. Enggak. Terakhir. Kopral Kepala. Kopral Kepala. Iya. Pak Nurholis yang tergabung dalam PPIR dan begitu ya. Dulu waktu Sugeng sering komunikasi sebetulnya. Tapi beliau sudah meninggalkan kita lebih dahulu, mungkin Allah lebih sayang kepada Pak Nurholis. Baik, saudara-saudara, adik-adik kami, jenengan ini adalah tergabung dalam Teater Koi, ya kan? Tapi sebelum saya tanya ke lebih lanjut berkaitan dengan teater itu, kemudian perkuliahan, bagaimana di pandemi COVID-19 yang sekarang di level kayaknya 3, kemarin kalau 2, sekarang di Kudus, kemudian naik lagi 3. Apakah masih sehat, bugar, di Nurul? Masih sehat, bugar. Untuk perkuliahan, apakah masih di perkuliahan daring atau sudah tatap muka? Ini UMK mencoba untuk offline, tatap muka, tetapi ada bergilir. Oh gitu. Dari hari Senin sampai Sabtu itu bergilir per fakultas gitu. Kalau untuk manajemen itu dapatnya itu hari Selasa. Ya, kalau yang akuntansi itu hari Senin. Oh gitu. Ya. Ya, jadi berarti saat digilir itu ya? Ya, digilir. Masuknya itu slip, kemudian apa itu ya terganggu dengan pembelajaran yang kemudian tidak, kalau daring ya daring, kalau off air, kalau tatap muka ya tatap muka. Untuk kayak gitu dosennya, tergantung dosen. Kayak dosennya minta online, ya tetap online. Iya. Tapi kalau yang untuk praktikum, itu lebih banyak ke offline. Kayak anak-anak teknik itu banyak yang offline, karena dia praktikum di kampus. Gitu. Kalau di Nurul ini kan rumahnya Tegal, apakah sekarang ini kos atau laju? Nggak mungkin kalau laju, Pak. Enggak, maksudnya laju itu seminggu sekali atau dua Oh, minggu sekali? enggak. Itu saya kos. Saya anak kos. Gitu. Kemudian kalau Mbak Astrid itu kan
alamatnya di Kudus ya, dekat dengan kampus. Apakah dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kemudian perkuliahan, karena tadi diterangkan oleh adik kami Nurul, bahwa perkuliahan itu kadang tatap muka tapi kadang juga daring. Iya, untuk sementara ini untuk program studi manajemen itu untuk yang tatap muka baru 1 mata kuliah, Pak. Mata kuliah bisnis statistik bisnis 2. Karena mata kuliah itu memang butuh praktikum di laboratorium komputer. Tapi untuk yang mata kuliah yang lain kita tetap online. Gitu. Iya. Kemudian Mbak Nurul, ini kan untuk UMK ini kan mahasiswanya itu kan banyak. Kalau saya nggak salah itu 10.000 lebih ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah gitu, karena kemarin saya ketemu sama, ya bukan ketemu, kita wawancara dengan salah satu dosen di Fakultas Hukum, yaitu Mas Yusuf Setianto, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Itu mahasiswa di UMK ini sekarang luar biasa, karena 10.000 orang. Kemudian jenengan ini kan masuk dalam, bukan masuk, jenengan ini adalah ketua Tethercoin. Ya. Tethercoin yaitu jenengan ini mengumpulkan beberapa anak-anak mahasiswa itu kemudian ikut gabung dalam Tethercoin, yang di sana itu ada sendratari, ya kan, kemudian ada pembacaan puisi, kemudian ada pembuatan film pendek ya, semacam fragmen itu. Apakah dengan pandemi COVID-19 ini yang kemudian level 3, aktivitas berkaitan dengan itu apakah masih lancar-lancar saja? Untuk aktivitas kurang lancar ya Pak ya. Ya, karena sebelum pandemi COVID-19 ini di Universitas Muria Kudus teater lancar banget. Kayak ada latihan rutin, terus ada pementasan gitu, itu lancar. Tapi semenjak pandemi ini sangat mempengaruhi di seni, terutama di UMK. Gitu. Terbatas. Kemudian untuk pentas, apakah sudah pentas secara umum yang kemudian disaksikan oleh di luar anak-anak yang ada di kampus UMK? Belum, saat ini belum. Masih ada yang virtual, lebih ke virtual gitu. Jadi live Instagram sama di YouTube, lebih kebanyakan di situ. Tapi untuk offline gitu belum. Kalau Mbak Nurul ini menjadi ketua Tethercoin ini sudah berapa tahun? Kalau tahunnya saya 1 tahun. Jadi saya 2 periode. Setiap 1 tahun? Enggak, sebenarnya cuma 1 periode. Cuman kemarin itu karena ada pandemi, terus dari FEB diperpanjang. Tuh. Nanti saya Desember juga reor. Gitu ya. Okay. Saya tertarik dengan Tethercoin ini karena teater itu kan banyak orang-orang atau anak-anak yang kemudian berpikirnya ini setelah lulus kuliah itu setidaknya itu ada mahasiswa atau anak-anak mahasiswa yang kemudian menggali potensi kelebihannya kan begitu. Nanti ada yang misalkan menjadi artis, kemudian semoga seperti itu, kemudian ada yang membidangi bidang penulisan atau membuat satu puisi, dan sudah banyak yang orang-orang yang sukses di dunia itu, baik itu sebagai sastra, kemudian ada yang kemudian menjadi artis, itu kan latar belakangnya memang dari teater itu kan begitu. Kemudian untuk Mbak Astrid, jenengan ini kan di jabatannya itu koordinator divisi keteateran ya, berarti pelaksana harian begitu ya kalau organisasi gitu. Apakah potensi-potensi yang ada di mahasiswa di UMK ini sudah kelihatan yang punya potensi sebagai, misalkan ini kayaknya kelebihannya di potensinya di penulis misalkan puisi, kemudian di sebagai peran
teater misalkan jadi artis itu kan tujuan seperti itu. Apakah sudah ada yang menonjol seperti itu? Untuk sementara ini sudah Pak, karena setiap kita open recruitment itu kita tanyakan satu-satu kepada calon anggota, ini keahlian kamu ini di bagian apa gitu. Nanti misal keahlian saya di bagian tari Kak, keahlian saya di bagian musik Kak, itu tetap kita tampung dan nanti untuk latihan rutin setiap minggunya itu kita bergantian Pak. Jadi mungkin minggu ini latihan tari, nanti minggu selanjutnya latihan puisi. Nah, dengan latihan rutin setiap minggu itu, alhamdulillah selama 1 tahun ini sudah mulai muncul bakat dari teman-teman teater koin, dari tari, dari musik itu alhamdulillah sudah merata. Gitu. Iya. Kemudian ada berapa yang sudah masuk di teater koin anggotanya? Kalau di keseluruhannya sekitar 20 ya. Nggih, Sekitar 20 anggota, Pak. Itu dari semua fakultas atau khusus Oh, bukan. di ekonomi dan bisnis? Untuk teater koin itu teater fakultas. Jadi untuk anggotanya itu khusus dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oh gitu. Iya. Kemudian apakah ada apa itu yang sentralnya itu? Misalkan di satu kampus Universitas Muria Kudus, kemudian ada satu teater yang kemudian pesertanya itu dari beberapa fakultas, dari fakultas hukum, dari ekonomi, kemudian dari apapun apa itu namanya berbagai fakultas. Apakah seperti itu ada? Kalau untuk teater sentral itu kita gini Pak, jadi setiap fakultas kan teaternya beda-beda. Nah, dari setiap teater fakultas itu kita menjadi satu, menjadi yang dinamakan Teater Mahasiswa Kudus. Kalau yang di UMK itu Teater Muria Kuliner. Oh iya, Teater Muria Kuliner Pak. Yang sentral itu? Iya, Iya. jadi gabungan antara 4 Isinya teater. 4 teater per fakultas itu jadi satu di Teater Muria Kuliner itu. Jadi kalau bahasa kuliner itu kan makanan, Iya. makanan dan minuman. Nah, apakah memang nama itu kemudian memang hanya sebutan kuliner tapi tidak ada konotasi makan dan minum, atau bagaimana itu kok sebutannya kuliner? Kalau untuk Teater Muria Kuliner itu hanya sebatas sebutan aja Pak, karena kita kan dekat Iya. sama kedai Muria Kuliner itu loh Pak. Nah, kita nyebutnya Teater Muria Kuliner. Untuk sebutan aja, jadi nggak terlalu resmi, nggak ada artinya gitu Pak. Kalau orang sudah baca kuliner itu mindsetnya itu kan makanan, kan begitu. Kemudian Mbak Nurul, sekarang ini teater koin itu rencananya itu akan seperti apa, didesain seperti apa? Apakah hanya sekedar menyalurkan hobi di di Fakultas Ekonomi, atau nanti kemudian kalau bisa itu membuat satu mahakarya yang kemudian bisa ditonton oleh secara umum, masyarakat secara umum? Nah, itu untuk tujuan teater koin itu kan di kayak akhir periode itu ada gongnya Pak. Gongnya itu pentas produksi. Tuh. Pentas produksi dilihat oleh semua tamu undangan maupun umum atau yang kita undang. Nah, itu nanti ada pementasan. Pementasan itu dari naskah kita buat sendiri atau kita ambil dari luar. Gitu. Itu gongnya dari teater koin seperti itu. Nah, untuk pentas produksi ini pelatihannya kan pada waktu workshop. Workshop itu kita dilatih. Ada penyutradaraan, keaktoran, tari dan lain sebagainya. Nah, waktu di pentas produksi ini nanti kita ada yang jadi sutradara, ada yang jadi aktor, artistik. Artistik itu gunanya untuk setting panggung, gitu. Artistik, terus make up. Make up-nya itu pasti kan ada make up karakter, jadi karakter orang tua atau lain sebagainya itu Pak. Terus kostum, itu penting banget di pentas produksi ini. Gitu. Kemudian untuk misalkan membuat satu produk, katakan membuat satu film misalkan ya, satu film. Apakah pesertanya harus memang dari anak-anak kampus? Dalam hal ini adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis, atau misalkan jenengan membuat satu show misalkan ya, satu pagelaran, kemudian karena karakter seorang bapak, seorang nenek-nenek, kakek-kakek itu kan
meskipun di make up kayak apapun, saya kira kan sulit untuk menemukan karakter yang persis seperti orang tua misalkan, atau suaranya juga beda ketika kakek-kakek dengan mahasiswa yang notabene adalah umur belasan ya, paling 20 tahun. Itu bisa Pak, jadi kita jadinya kolaborasi gitu. Kita ambil dari luar, misalkan kita ini mau pentas produksi ex alumni alumni dari Teater Koin, nah itu kita bisa ambil dari luar gitu. Tapi kalau misalkan tidak pernah kuliah di situ misalkan saya kepingin ya, saya punya karakter yang kelihatan dingin bengis begitu kan, sangar. Saya siap untuk jadi misalkan jadi pembantu lah, pemain pembantu. Kalau diperbolehkan saya jadi orang yang karakter antagonis misalkan. Kalau memang dari luar boleh, Bang Gumi siap jadi karakter orang yang galak. Nanti kita buat naskah sama Bang Kumis. Oh gitu ya? Ya. Oh, Kolaborasi Pak nanti ya. sama Bang Kumis. Dan saya yakin saya mampu lah kalau hanya sebagai orang yang ngamuk-ngamuk, orang yang marah-marah gitu loh. Kayaknya karakter Mbah Dukun macam ya. Tapi bukan dukun cabul loh ya. Oh. Kemudian Mbak Nurul dan Mbak Astrid, saya itu kan punya anak juga kuliah di situ ya. Mergi Monelika itu anak saya itu yang kebetulan juga ikut di Teater Koin. Apakah punya potensi untuk satu karakter yang ada di Teater Koin itu? Mergi itu sangat saya acungi jempol Pak. Iya, Iya. dia kelebihannya tari Pak. Dia kalau nari, wah, masya Allah Pak. Semua jenis tari. Semua jenis Pak. tari dia bisa. Kayak baru diliatin latihan 2 kali dia sudah hafal. Itu buat Mergi seperti itu. Dia lebih ke tari karena lemah gemulainya dia ada di tari. Padahal ibunya juga nggak pernah nari. Kalau saya itu, kalau masa muda itu joget, ngibing, bukan nari. Ya mungkin ada turunan dari bapaknya. Ini sekarang mungkin nonton nih anak saya ini. Halo Mergi. Jadi begini, saya memang tertarik untuk menghadirkan narasumber seorang mahasiswa, karena bangsa dan negara ini akan maju ketika generasi sekarang yang kuliah jenengan ini sebagai mahasiswa itu orang-orangnya cerdas, kemudian taat hukum, ya kan? Negara ini kan yang nanti yang memegang itu kan jenengan. Saya doakan Teater Koin ini nanti kalau bisa semua, baik itu ketuanya, divisi teaternya, kemudian para anggotanya itu menjadi orang yang sangat berguna bagi bangsa dan negara, begitu ya. Kemudian untuk Teater Koin ini, apakah ada dukungan dari baik itu rektor maupun dari dosen-dosen yang berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis maupun dari kampus UMK? Ada. Ada ya? Ya ada. Itu support banget dari Teater Koin itu ada pendampingnya. Itu Wakil Dekan 1, Budian Wismaren. Gitu. Yeah. Untuk yang kedua ada Pak Dwi. Itu sangat mendukung Teater Koin untuk berkarya, berseni di dalam teater, di dalam kampus ini, gitu. Untuk menampilkan bahwa ini loh FEB ada orang yang berbakat, gitu. Iya. Bahkan kadang setiap latihan rutin beliau kadang ikut nimbrung, ikut melihat ini perkembangannya Teater Koin tuh sampai mana gitu Pak. Iya. Kemudian dari fakultas yang lain juga ikut mendukung ketika misalkan Teater Koin ini membuat satu pagelaran misalkan di kampus misalkan, kan semua mahasiswa yang ada di kampus kan dapat undangan ya. Apakah ketika ada pagelaran diundang semua, dan apakah sudah pernah melakukan semacam pagelaran yang disaksikan oleh semua mahasiswa yang ada di UMK? Sudah pernah ya? Tahun 2019 kita pentas produksi 2 kota. Satu yang di Kudus, satu di Solo Tigo. Ada dokumentasinya? Ada dokumentasinya. Itu di Solo Tigo, tempatnya di YIN. YIN Salatiga. Kita bekerja sama dengan Teater Getar. Tuh, yang di Universitas Muria Kudus kita undang semua pegiat seni di teater, termasuk yang di UMK, IAIN, Kudus,
sama omku, itu kita semua diundang. Baik di Semarang, Jepara, Solo Tigo, Solo kita undang. Kita antarkan undangan ke sana. Gitu. Jadi ketika pentas produksi ramai banget. Teman-teman dari teater mana aja, kampus dari luar kota datang. Bahkan sampai ke senior-seniornya juga alhamdulillah datang, iya. Yang sudah kuliah sudah selesai tapi Iya, datang. Kemudian untuk support baik itu kebijakan dari pemerintah misalkan ya, dari dalam hal ini itu kan kalau UMK itu kan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, betul ya? Sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apakah menurut Mbak Nurul dan Mbak Astrid untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu sudah pernah cacut tali wondo dengan adanya tether coin ini? Untuk yang pemerintah ya Pak ya? Iya. Di masa pandemi ini sangat berdampak banget pegiat seni terutama di Kudus. Tidak ada lapangan untuk kita berkarya, belum ada semenjak pandemi ini. Gitu. Sangat disayangkan sekali bahwasanya padahal pegiat seni di Kota Kudus ini sangat banyak dan itu kreatif banget lah Pak. Tapi tidak dikasih lapangan, tidak dibuka lapangan. Kalau misalkan tidak boleh untuk offline bertatap muka, setidaknya kita buatlah tempat untuk virtual. Gitu loh. Itu belum ada di Kota Kudus ini, tidak ada cawe-cawenya. Artinya ini kalau misalkan pemerintah baik itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian dinas kalau di Dinas Kabupaten Kudus itu Dinas Pendidikan, Olahraga dan Pemuda ya, Dispora kayaknya gitu ya, Dispora. Sudah pernah ketemu dengan misalkan dari pihak dinas untuk paling tidak komunikasi berkaitan ini loh, ada tether coin yang mahasiswanya ini ada potensi untuk menjadi anak-anak yang nantinya kemudian menjadi orang-orang yang baik itu menjadi artis, menjadi penulis yang baik, kemudian menjadi jurnalistik yang baik. Apakah sudah pernah ada komunikasi melalui rapat-rapat itu? Belum ada. Cuma waktu itu kan sempat ya pegiat seni di Kudus melakukan demo di pendopo sana di Kudus, di alun-alun, itu tidak ada jawaban nih. Pak Arjuno, Kepala Dinas nih. Saya kenal Pak Arjuno. Ini anak-anak kami ini pada ngeluh berkaitan dengan kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus. Pak Arjuno, tolong ini nanti setelah ada tayangan ini ditayangkan, Pak Arjuno kalau nonton ya sambangilah gitu ya. Biar anak-anak ini pegiat seni dan kebudayaan ini biar bisa beraktivitas, kemudian nanti anak-anak ini kan kemudian nanti menjadi yang pengelola negara di kemudian hari gitu. Kalau ketika anak-anak sudah menjadi dewasa, kemudian nanti akan negara itu tentu yang megang itu adalah anak-anak sekarang yang menjadi mahasiswa kan begitu. Ya tidak hanya di UMK tapi seluruh Indonesia itulah nanti yang memegang peran untuk negara kan begitu. Kemudian tether coin ini di samping tadi yang nari itu kan ada potensi yang pandai menari seperti halnya Mergi Monelika. Apakah ada yang lain misalkan peran sebagai aktor atau apa? Apakah ada yang menonjol selain nari itu? Kira-kira Mbak Astrid. Ada sih Pak, untuk selain di bagian tari, untuk bagian musik, kita juga dari divisi musik kita bikin band akustik, kita namai Koin Kustik Pak. Jadi mungkin kalau ada teman-teman dari organisasi lain yang membutuhkan ada pentas band akustik, membutuhkan hiburan di saat acaranya mereka, itu kita ada dari Koin Kustik itu sendiri. Untuk selain itu, untuk yang aktor, aktrisnya itu ada Pak, ada potensi dari anggota kami. Vokalnya ada. Iya. Dan baik itu putra maupun putri. Iya.
suaranya bagus gitu ya. Iya. Nanti bisa rekaman di studio bagus. Siap. Siap Pak, Nggak ya. ada. Kalau mencet-mencet recording mata suara saya kayaknya bisa itu. Meskipun usia saya boleh tua, tapi kalau kaitan dengan teknologi saya tahu itu. Nanti kapan-kapan kita rekam suaranya ya. Itu ya, nanti peta. Dan kemudian di Tether Coin ini apakah juga punya channel YouTube? Ada. Ya. Ya, nanti biar penonton ini juga nanti mencari channel YouTube namanya Tether Coin itu ya. UMK Universitas Muria Kudus begitu ya. Nanti biar yang penonton ini juga nonton di situ. Ya, nanti biar yang penonton ini juga nonton di situ begitu. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan selain tadi yang jenengan sampaikan itu, jenengan sebagai mahasiswa, apakah perlu ada yang dikritisi berkaitan dengan sekarang ini ada PPKM level 2 atau 3 yang kemudian sebagai mahasiswa ya, kemarin itu kan ketika PPKM level 4 itu kan ramai bukan main, karena di secara nasional juga kemarin itu mengalami hal semacam itu. Kemudian banyak pedagang-pedagang kecil, orang-orang yang hari ini bekerja untuk makan besok, dan ada juga yang hari ini bekerja untuk makan hari ini, itu kemudian terganggu. Dan sekarang sih sudah agak longgar ya. Yang saya takutkan itu ketika nanti, ya semoga tidak terjadi, sekarang ini di Kudus ada level 3. Nanti kalau misalkan terjadi level berikutnya kan repot. Apa yang perlu disampaikan dengan kebijakan kemarin yang kemudian masyarakat ini yang, ya itu tadi, yang mencari makan susah saja, kemudian ada pembatasan-pembatasan yang kadang antara kebijakan dari pusat itu untuk mengaplikasikan di daerah atau di bawah itu berbeda. Misalkan ada orang jualan kemudian dagangannya diangkut, ya kan kasihan. Kemudian orang yang ya bekerjanya kulis serabutan kemudian disuruh pakai masker, meskipun memang harus dijaga. Apa saran dari mahasiswa UMK yang kemudian harus ikut mengkritisi misalkan ada kebijakan yang menurut berlebihan begitu? Kita lebih mengedepankan untuk rakyat kecil aja sih. Ya. Termasuk kemarin kan sempat ada kasus yang ramai itu yang korupsi dana bansos, seperti itu. Nah, untuk ke masyarakat ke bawahnya yang kita harapkan pemerintah lebih mengutamakan untuk masyarakat ke bawah juga. Sampai kemarin ada yang dagangannya diangkutin Satpol PP, itu juga ya kalau bisa kita berdagang tuh kita juga modalnya juga kita butuh tanpa uangnya, terus itu dagangannya dihancurin, diituin gitu aja kan. Untuk makan hari ini, untuk makan besoknya terus gimana gitu. Ya itu aja sih Pak, lebih mengedepankan ke rakyat kecil aja. Ya, menurut pandangan Mbak Nurul apa ada yang perlu dikritisi berkaitan dengan misalkan kebijakan-kebijakan yang sebenarnya baik? Saya sepakat dengan pemerintah misalkan ada pembatasan kegiatan jikalau memang diperlukan, karena yang namanya keselamatan atau kesehatan masyarakat itu kan hukum tertinggi di negara kita Indonesia. Namun demikian untuk mengaplikasikan di bawah itu ya jangan berlebihan begitu. Apakah ada tanggapan berkaitan dengan itu? Ya sangat disayangkan sekali ya, ada berita yang Satpol PP mengangkut barang dagangan. Dan kebetulan itu di Kudus. Di Kudus ya. Dan kebetulan dekat dengan kampus UMK. Dekat juga sama kos saya itu Pak, dipanjangkan itu. Gitu, ya, itu sangat disayangkan sekali. Seharusnya menegur boleh, tapi jangan sampai mengangkut barangnya gitu loh. Terus ya didenda, kalau enggak ya kita cuman kasih tahu enggak ini ditutup aja gitu. Kalau enggak take away. Kan sekarang kan ya ada kan ya yang take away. Lebih banyak yang take away timbang yang makan di tempat gitu. Ya memang kenapa kita bahas di sini? Ini agar kita nggak memojokkan sebetulnya. Hanya ini adalah kebijakan yang nantinya ketika membuat satu kebijakan jangan sampai terulang kembali kan begitu, karena ini sudah berlalu kemarin. Semoga
COVID-19 segera berlalu kan begitu, supaya kita sebagai masyarakat ini bisa beraktivitas seperti biasa kan begitu dan normal kembali. Tapi kita sebelum bahas yang lain, karena kita ngomong berkaitan dengan imun tubuh, kita minum kopi. Silakan Mbak Nurul dan Mbak Astrid minum kopinya. Kopi ini ala rumah makan Bambu Wulung yang ada di kilometer 5. Ini manajernya itu teman saya, Bu Hajah Horiratu Saadah, sarjana hukum. Ya, bagi masyarakat yang ingin ngopi-ngopi, makan siang atau ada pertemuan, silakan datang di rumah makan Bambu Wulung. Ya. Kemudian jenengan ini Mbak Nurul sudah semester berapa? Saya ini semester 9. Mau selesai nih sekarang? Ya, mau selesai. Mau selesai. Skripsi ya. Kemudian untuk Mbak Astrid? Semester 7. Iya. Kalau mergi itu kan baru 3 ya? Baru seperti masih lama. Ya. Kemudian harapan untuk para mahasiswa, baik mahasiswa maupun mahasiswi, berkaitan dengan Tether koin ini, apakah anak-anak yang kemudian sekarang menjadi teman panjenengan, anggota panjenengan ini, apa harapan untuk supaya nanti Tether koin ini bisa menelurkan anak-anak yang kemudian menjadi aktor, kemudian menjadi penulis yang baik, kemudian menjadi sutradara, menjadi apa itu kameramen juga ya, ada kameramen, kemudian ada artistik. Ya, untuk mengatur dekorasi kan begitu. Apa harapan untuk teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam Tether Coin? Untuk harapannya sih kita harap buat teman-teman teater koin pada khususnya dan teman-teman teater umumnya juga lebih giat untuk latihan. Soalnya kadang itu dari teman-teman koin sendiri kadang kalau ada latihan itu masih sering kayak males, masih sering izin-izin gitu. Nah, kebetulan ini nanti kita akan mengadakan pentas produksi. Ya kita harap untuk teman-teman anggota teater koin yang lain kita solid lah, kita sama-sama bangun semangat bareng-bareng, kita seneng bareng, susah bareng, biar apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai gitu ya. Kemudian untuk Mbak Nurul pesannya seperti apa? Ya tadi benar yang dikatakan Mbak Astrid ya, untuk latihan Pak. Ya. Kadang latihan banyak alasan. Latihannya ada yang malas, padahal latihan itu kan ya untuk mengembangkan ya, untuk mengembangkan dirinya sendiri gitu. Untuk yang keaktoran, nari atau apapun lain sebagainya itu. Apalagi ini kita akan pentas produksi yang insya Allah akan dipentaskan tahun depan. Karena pentas produksi ini latihannya lama, nggak cukup satu bulan, 2 bulan itu enggak, minimal itu 5 bulan Pak. Itu kemudian nanti menjadi semacam apa itu video ya, video tapi bentuknya itu seperti teater begitu, teater di syuting kemudian menjadi video begitu. Kalau ini kita belum tahu ya nanti kebijakannya seperti apa dari kampus, boleh offline atau kita diharuskan untuk online virtual. Kalau misalnya kita virtual ya mau nggak mau kita harus buat video. Jadi pentas di panggung video, tapi kita nggak pakai audio. Enggak, karena itu kita ada olah vokal. Olah vokal itu gunanya itu untuk ketika kita berdialog dari belakang itu kedengeran. Ya, jadi meskipun di video, meskipun nanti ada kamera di depan itu kita tetap nggak pakai audio Pak, karena kita mengedepankan di olah vokal itu tadi. Gitu. Jadi sama aja seperti pentas offline, sama aja seperti pentas langsung, cuman karena jika nanti kita masih kendala nggak boleh offline, nggak boleh pentas produksi secara langsung, kita
melalui live streaming YouTube atau live streaming Instagram. Tapi tetap itu tadi kita nggak pakai audio karena di teater itu yang kita tonjolkan di suara. Oh, gitu. Di Suara vokal. sama keaktoran, ekspresi, blocking gitu. Jadi nanti kameranya ya tetap di depan aja Pak. Satu. Nggak seperti kalau film nanti bisa ke sini kameranya itu enggak. Berarti tidak kemudian diedit sedemikian rupa tidak. Oh, tidak Pak. Jadi mono syuting. Iya. Jadi Satu pementasan itu ya satu iya. Jadi kan kita ada blocking-blockingnya Pak. Kita nggak boleh blocking ke membelakangi penonton. Kita nggak boleh karena itu termasuk dari pementasan. Orang vokal juga. Itu kapan itu untuk pentas yang Jalan Sabtu Tanah? Masih dirahasiakan Pak. Masih dirahasiakan. Iya. Gimana kalau Mergi ikut bisa nggak Pak? Oh bisa, pokoknya anak saya Mergi itu saya beri keleluasan untuk perkuliahan, baik itu ikut dalam teater maupun apapun, karena yang menentukan nasib anak itu ya anak itu sendiri. Orang tua itu hanya membiayai, orang tua hanya ikut serta untuk mendukung anak-anaknya. Soalnya kadang kita juga ada kendala izin orang tua gitu Pak, karena di pementasan teater ketika latihan itu kan kita juga insya Allah nanti ada pelatih dari alumni kita. Nah, namanya orang kan kerja ya Pak ya. Jadi kebanyakan itu nanti latihannya malam. Gitu, malam hari. Jadi kadang kita untuk anggota kita itu kendalanya nggak boleh orang tua Mbak kalau malam gitu. Padahal nanti misal kita malam pun kita menyediakan nginep nggak apa-apa kok gitu. Jadi insya Allah aman gitu Pak. Ya memang begini, sebagai orang tua, saya sendiri sebagai orang tua, ketika kebetulan anak saya itu kan perempuan, ketika sudah keluar rumah itu, anak seperti Mergi itu kan masih usia belasan tahun ya. Ya memang orang tua itu was-was. Tapi sekarang ini kan ada video call kan begitu. Nah, yang saya harapkan juga memang, dan ini kan kemudian harapan dari semua orang tua mahasiswi, ya jenengan karena ini kan didaulat menjadi ketua ya, Mbak Nurul, kemudian Mbak Astrid ini sebagai divisi keteateran, itu jenengan bertanggung jawab. Misalkan ya, kalau di luar kota ya memang ketika nginep itu tidurnya itu yang perempuan ya harus perempuan, dan itu dikontrol betul ya. Karena ini kan orang tua kemudian menitipkan anak-anaknya ke jenengan, karena ini bukan di kampus. Kalau di kampus kan menjadi tanggung jawab kampus kan begitu. Tapi kalau di luar kampus itu kan jenengan yang punya peran untuk mengawasi dan kemudian supaya anak-anak ini tidak kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Kemudian untuk visi misi dari Teater Koin itu apa? Apakah hanya sekedar latihan, sekedar kemudian pementasan? Tentu ada target. Apa yang menjadi visi misi dari Teater Koin ini? Untuk visi misi atau target kita sendiri, meskipun kita ini teater fakultas, teater universitas, maksudnya bukan teater luar, bukan teater umum, kita tetap mengedepankan bahwa nanti di Teater Koin ini nanti outputnya tetap menjadi manusia yang bermanfaat untuk masyarakat Pak tentunya. Ya karena nggak hanya di teater terus diajarin tentang kesenian aja, enggak. Kita juga tetap mengedepankan kemanusiaan. Kemarin juga sempat waktu ada banjir di Mejobo itu Pak, nah itu kita bekerja sama dengan fokus itu dari mahasiswa mana Mbak? UPGRIS ya? UPGRIS, mahasiswa ya, UPGRIS yang domisilinya di Kudus, itu kita berkolaborasi dengan mereka, terjun langsung ke lapangan, ke tempat banjir itu kita sosial Pak, memberikan bantuan, iya bantuan untuk untuk korban banjir itu. Jadi kita di teater ini nggak hanya cuman di seni aja untuk diri kita sendiri, enggak. Harapannya kita nanti outputnya kita tetap bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Tentunya kaya dengan karya. Kaya dengan karya, itu visi misinya ya. Kaya dengan karya. Banyak karya kan begitu. Banyak karya ya. Oke.
Kemudian apa harapan dari jenengan berdua untuk mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia dan terkhusus UMK dan terkhusus lagi adalah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Satu-satu, Mbak Nurul dulu coba. Harapannya ya, ketika mempunyai bakat itu harus dikembangkan. Karena itu tidak merugikan diri sendiri, tapi itu malah menguntungkan di masa depan. Itu ketika kita bisa tari nanti ke depannya ketika lulus, kemudian kita bisa mengajari tari, vokal, kita bisa menyanyi yang dulu vokalnya nggak bisa, suaranya nggak bisa vibra atau apa, kita bisa mengajari. Jadi semua bakat itu ya seharusnya jangan dipendam, kita salurkan ke semua teman-teman. Terus jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Apa itu? Kuliah pulang. Eman-eman. Iya. Kan Pak ya? Biayanya banyak, waktu 4 tahun itu gunakan untuk kupu-kupu jangan ya. Dan kebanyakan mahasiswa itu males Pak. Iya. Kalau lebih suka nongkrong sama teman-teman gitu, timbang ikut organisasi yang tidak merugikan. Itu padahal menguntungkan. Satu punya teman, keluarga, terus relasi, terus kita bisa mengembangkan bakat gitu. Banyak mahasiswa itu di Universitas Merauke, terutama di FEB ya, kupu-kupu Pak. kuliah pulang eman, kuliah mahal, ya dari rumah niat ke kampus malah misalkan tidak ada dosen, nongkrong di warung, main doang, nggak bermanfaat ya. Iya, makanya kenapa kemudian saya menghadirkan narasumber dari anak-anak mahasiswa, karena begini, kalau mahasiswa itu kemudian ketika kuliah itu produktif, kemudian melakukan hal-hal yang kemudian bermanfaat untuk diri sendiri, dan untuk diri sendiri, untuk orang lain, kemudian ya itulah tadi yang saya katakan, bangsa dan negara ini tergantung pada mahasiswa sekarang yang sedang kuliah, kan begitu. Karena penerus bangsa dan negara yang menjabat sebagai presiden, sebagai menteri, sebagai kepala daerah, gubernur dan seterusnya itu kan anak-anak mahasiswa. Ya kan, ke depan itu persyaratan tentu S1, enggak mungkin SMA terus kan begitu. Artinya 10 tahun, 15 tahun kemudian saya kira nanti persyaratan pasti menggunakan pendidikannya menjadi S1. Kemudian untuk Mbak Astrid, harapan untuk teman-teman sesama mahasiswa dan mahasiswi, dan terkhusus adalah untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kemudian UMK secara umum, dan kemudian lebih luas lagi adalah mahasiswa-mahasiswi seluruh Indonesia. Kalau saya sama sih Pak, terus juga untuk mahasiswa-mahasiswa zaman sekarang ini jangan terlena dengan yang namanya kuliah online. Soalnya kebanyakan mahasiswa terlena dengan kuliah online, terus mereka kuliahnya enak-enakan, tinggal ada tugas tinggal dikerjain, materi-materi dari dosennya enggak dibaca-baca, enggak dianukan. Kasihan juga Pak, dosennya udah bikin materi meskipun enggak disampaikan secara langsung, tapi kan ada media-media, ada website-website yang bisa digunakan gitu. Jadi jangan mentang-mentang kuliahnya online terus juga semuanya jadi serba digampangkan gitu Pak. Tetap belajar, tetap mengedepankan dia itu jadi mahasiswi gitu, mengedepankan pendidikannya. Ya, baik Mbak Nurul Kusna ini, kemudian Mbak Astrid Belinda Sonyalia, namanya panjang dan sulit. Saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan jenengan berdua untuk bisa saya wawancarai. Semoga perkuliahan dari jenengan dan teman-teman di Tether Coin, karena salah satu mahasiswi itu adalah anak saya, Mergi Monalika. Semoga apa yang menjadi cita-cita kalian semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi jalan untuk berkarir, dan kemudian nanti ketika besar nanti, dewasa nanti, semoga menjadi orang yang berguna untuk bangsa dan negara, dan orang yang berbakti pada orang tua, begitu.
Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerawan. Semoga Tethercoin ini kemudian bisa dikenal secara luas dan kemudian menghasilkan anak-anak mahasiswa yang berkarir cemerlang begitu ya. Channel Bang Umis mengucapkan terima kasih atas kerawan panjenengan. Demikian tadi wawancara dengan anak-anak dari mahasiswa Universitas Muria Kudus yang notabene adalah anak-anak dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yaitu Mbak Nurul Kusnaini, calon sarjana manajemen, dan kemudian yang kedua adalah Mbak Astrid Belinda Sonyalia, calon sarjana manajemen. Beliau berdua adalah ketua dan koordinator divisi keteteran. Semoga video ini memberi inspirasi, memberi motivasi, dan mengedukasi semua penonton sahabat channel Bang Umis. Saya hanya berpesan, bangsa dan negara ke depan adalah kita harus tahu mahasiswa-mahasiswa sekarang yang sedang kuliah. Karena anak-anak ini adalah nanti yang megang peranan di pemerintahan, di eksekutif, di legislatif, dan yudikatif. Terima kasih atas wawancara ini. Terima kasih penonton channel Bang Umis. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Bang Umis. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.